Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimuddin, NIM 244111841 dari kelas 4H Informatika. Jadi di video ini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah komunikasi data. Jadi materi yang saya pilih yaitu adalah media transmisi. Jadi yang pertama yaitu transmisi data dan media transmisi. Transmisi data sendiri itu merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Kemudian media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Sebelum data terkirim, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kemudian kegunaan media transmisi. Yang pertama itu media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Kemudian yaitu kedua, beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, televisi, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Seperti pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Kemudian yang ketiga itu setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Kemudian yaitu karakteristik media transmisi bergantung pada yang pertama itu jenis alat elektronika, kemudian data yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, kemudian tingkat keefektifan dalam pengiriman data, kemudian keempat, ukuran data yang dikirimkan. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan media transmisi dan sinyal sebagai penentu kecepatan dan jarak. Yang pertama yaitu bandwidth atau lebar jalur. Semakin besar bandwidth sinyal, maka semakin besar data yang dapat ditangani. Kemudian kedua yaitu kemampuan menghadapi gangguan elektris maupun magnetis dari luar. Kemudian ketiga yaitu kemampuan dalam melayani multiple akses, yaitu apakah mudah mengambil data daripadanya, dan keempat yaitu keamanan data. Kemudian selanjutnya itu jenis-jenis media transmisi. Jadi media transmisi data pada komunikasi data dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu media transmisi berkabel atau guided transmission media dan media transmisi nirkabel atau unguided transmission media. Yang pertama yaitu media transmisi berkabel, terbagi menjadi pasangan kabel terpilin atau twisted pair, merupakan sebuah kabel dengan dua konduktor yang digabungkan untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan medan listrik maupun medan magnet dari luar. Pasangan kabel berpilin dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu satu, kabel berpilin tanpa pelindung atau unshielded twisted pair atau UTP, yang biasanya banyak digunakan untuk membuat jaringan lokal atau jaringan komputer. Dan kemudian yang kedua yaitu kabel terpilin dengan pelindung atau shielded twisted pair atau biasa disebut dengan STP. Juga merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer, dan kabel STP ini lebih tahan terhadap gangguan disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Kemudian yang kedua yaitu kabel koaksial. Sebuah kabel merupakan sebuah kabel yang tersusun oleh dua buah konduktor dan isolator. Konduktor pertama terbuat dari tembaga dan berada di bagian inti serta dilapisi oleh struktur isolator.
sedangkan konduktor kedua melingkar di luar isolator tersebut tepat di bawah lapisan selubung luarnya. Kabel koaksial biasanya digunakan untuk keperluan yang pertama itu antena televisi, kemudian transmisi telepon jarak jauh. Kemudian kabel yang ketiga itu kabel serat optik. Merupakan sebuah kabel serat lentur dan transparan yang terbuat dari gelas silica dan dilapisi pelindung luar. Sinyal listrik dikonversi menjadi gelombang cahaya untuk mentransmisikan informasi. Kabel serat optik memiliki kemampuan mentransmisikan sinyal dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel koaksial maupun pasangan kabel terpilin. Biasanya kabel ini digunakan untuk transmisi data lintas negara maupun benua yang kabelnya dipasang di bawah laut. Kemudian yang kedua itu media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa antena, satelit, gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Di sini kelebihan dan kekurangan dari media transmisi berkabel. Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan yang pertama itu kecepatan transmisi data yang tinggi. Kemudian yang kedua itu dapat mengirim sinyal atau data yang cukup jauh. Kemudian ketiga, transmisi data melalui kabel relatif lebih aman. Dan yang terakhir itu dapat membawa paket-paket dengan kapasitas besar atau bandwidth. Kemudian kekurangannya itu instalasi kabel ada yang rumit dan ada pula yang mudah tergantung dari jenis kabelnya. Kemudian biaya pemeliharaannya sangat mahal pada kabel koaksial dan fiber optik. Kemudian yang ketiga itu perlu adanya perangkat khusus saat instalasi, terutama pada kabel serat optik. Kemudian media transmisi nirkabel, kelebihannya yaitu biaya lebih murah, kemudian fleksibel dalam penempatan, kemudian yang ketiga itu mobilitas jadi lebih mudah karena tidak terpaku di satu titik saja. Selama masih dalam jangkauannya user bisa menggunakan koneksi wireless. Kemudian yang kelebihannya yang terakhir yaitu instalasi cukup mudah karena hanya memerlukan perangkat pemancar. Namun kekurangannya itu yang pertama dapat menjadi interferensi dengan gelombang radio lain. Kemudian kestabilan transmisi tergantung cuaca dan perlu perawatan ekstra. Kemudian yang ketiga itu radiasi dari alat pemancar wireless dapat mengganggu kesehatan, tergantung besar kecilnya pemancar. Kemudian yaitu macam-macam gangguan transmisi data. Yang pertama itu ada noise, yaitu sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Kemudian yang kedua yaitu ada interferensi, yaitu sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Kemudian yang ketiga ada redaman. Redaman dapat diartikan sebagai turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media, yang merupakan salah satu jenis noise yang kejadiannya dapat diprediksi. Kemudian redaman juga dapat diartikan sebagai hambatan pada media telekomunikasi yang menyebabkan sinyal akan semakin lemah untuk jarak yang jauh. Kemudian yang keempat yaitu ada fading. Fading merupakan gangguan komunikasi yang gejalanya dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi atau ketidaktetapan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Jadi itulah penjelasan singkat saya dari materi media transmisi.
Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.